berkurban, kita niatkan pahalanya untuk orang meninggal, itu ada dua versi. Imam Syafi'i membolehkan dengan syarat ada wasiat. Kalau ada wasiat, silahkan. Itu sampai selamanya. Makanya Bapak Ibu saya kasih tahu. Kalau sampai Idul Kurban, nama kerobaki, kasih tahu anak-anak kita. Wasiatkan memang. Anak, kalau nanti saya meninggal, nah tiba waktu kurban, nah ada di rezekimu nak kurbankan, Kak. Insya Allah sampai selamanya. Itu harus wasiat itu. Bikin memang maki, kasih tahu memang nih. Biar kecil, yang penting sudah diwasiatkan. Jangan ki bilang, setiap tahun kurban memang kok. Jangan bilang saja ketika ada nak rezekimu, kurbankan, Kak. Cukup selesai. Kalau tidak ada, tidak usah. Makanya ketika dia berkurban untuk kita, maka itu sampai selamanya. Ini pendapat Imam Syafi'i. Imam Romli mengatakan, tidak ada wasiat, itu tidak masalah. Berkurban untuk orang yang meninggal, itu akan sampai. Karena sedekah pahalanya sama dengan mengirimkan sedekah uang, itu sama dengan sedekah kurban. Alasannya apa? Semua ibadah yang bisa diwakilkan, maka sampai kepada orang meninggal. Kecuali yang tidak bisa diwakilkan. Haji bisa diwakilkan, makanya ada namanya badal haji. Puasa bisa diwakilkan, makanya ada namanya qada puasa. Iya. Kurban bisa diwakilkan, anak kita bisa beli sapi. Baru dia kurban, tapi minta izin ke kita. Makanya harus ada wasiat kalau Syafi'i. Nah begitu, jadi semua bisa diwakilkan. Sholat tidak bisa, seandainya bisa Pak, bisa juga itu. Kasih tahu saja, tidak sholat bapaknya, nanti saya gantikan. Wih, enak sekali kalau begitu. Kasih tahu saja, suami pergi di kebun, nanti saya sholat duhur, ku kasih ku satu. Oh, itu makanya tidak bisa diwakilkan itu. Walaupun nanti ada pendapat ulama mengatakan boleh. Tapi itu tidak masyhur. Makanya saya wasiatkan ini. Makanya ketika ada dua versi lagi nih. Kalau namanya almarhum dikasih masuk, bagikan semua dagingnya, sedekah, tidak boleh diambil. Tapi kalau namanya orang hidup yang dikasih masuk, diniatkan pahalanya untuk orang yang meninggal, boleh diambil sepertiga. Sudah mengerti maksud saya? Namanya anak tetap kasih masuk, tapi kasih tahu untuk kurbanmu kau nak niatkan untuk nenekmu. Kenapa alasannya? Kalau tidak sampai pahalanya kembali ke cucunya. Dapat lagi pahala cucunya karena dia berkurban untuk neneknya. Itu bolak-balik supaya tidak lepas. Nah, itu caranya ulama ketika menjelaskan hukumnya itu.